Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Di video saya kali ini saya akan menerangkan mengenai Feng Shui secara detail. Sebelumnya, video pertama saya menerangkan secara garis besar. Oke, kita simak aja ya videonya seperti apa. Semoga kalian suka. Terima kasih. Jika kita bicara mengenai Feng Shui, kita artikan dulu secara harfiah ya. Jadi apa itu Feng? Feng itu adalah angin, Shui itu adalah air. Keduanya adalah metafisik yang sebelumnya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, jadi Feng Shui ini adalah kekuatan yang mengikuti kaidah-kaidah daripada angin dan air. Dan ini akan membawa kita ke dalam kehidupan yang sangat-sangat harmonis, sangat-sangat seimbang dengan alam sekitar kita. Pada saat kita susah, pada saat kita senang, itu kita akan tetap harmoni dan kita tetap akan seimbang, tetap balance. Pengetahuan ini atau ilmu ini sudah diterima di banyak sekali negara dan sampai hari ini sudah dipergunakan oleh individu, perusahaan, dan lain-lain. Dan itu selalu up to date meskipun pengetahuan ini sudah berumur sangat panjang. Panjang sekali umur pengetahuan ini. Sudah 4.700 sebelum Masehi. 4.700 sekarang ya. Jadi sebelum Masehi 2.700. Nah, itulah ilmu Feng Shui. Jadi, pengetahuan atau ilmu Feng Shui ini sangat baik jika kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ini bukan ilmu mengenai klinik atau apapun, meramal-ramal, nggak ada ini. Ilmu ini adalah benar-benar bagaimana kita mengatur tata ruang kita, mengatur tata ruang bangunan rumah kita, tata ruang bangunan kantor kita, tata ruang kebun kita, untuk menjadi selaras dengan alam, sehingga energi yang dikasih oleh alam, energi yang diberikan oleh alam itu adalah energi yang positif untuk kita, sehingga kita makin baik di dalam kehidupan. Dan Feng Shui ini adalah merupakan sesuatu pengetahuan yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman di dalam hidup. Kita menjadi lebih bahagia di dalam hidup. Ini di luar daripada religion ya, dari agama. Ini di luar dari itu. Karena kan alam semesta tetap ciptaan Tuhan juga. Jadi kita hanya mengikuti kaidah-kaidah alam, terutama dua kaidah dari angin dan air. Feng Shui ini adalah merupakan ilmu bumi, ilmu topografi, ilmu astrologi dari Tiongkok. Zaman dahulu, Tiongkok kuno ya, zaman dahulu. Nah, ilmu ini bukan merupakan sesuatu yang tidak ujuk-ujuk gitu nongol gitu misalnya. Bukan, tapi ilmu ini memang sudah berabad-abad ditulis secara karya sastra dan dilihat atau diamati seperti ilmu statistik. Jadi misalnya saya orang timur, saya mempunyai rumah menghadap ke barat. Itu dilihat semuanya dalam artian apa? Dalam artian kemungkinan atau 80% dari kehidupan saya mungkin nggak nyaman, mungkin tidak bahagia, mungkin ada aja susahnya.
Ada satu contoh yang paling menarik. Misalnya nih, ada satu rumah yang tidak mempunyai pintu masuk, ya. Loh, kok bisa ya? Bisa aja. Kenapa enggak? Jadi pintu masuknya mungkin dia akan buat di sebelah kiri, sebelah kanan, tetapi kecil-kecil misalnya seperti itu. Bukan pintu masuk yang besar, yang memang mengundang energi baik. Apa sih energi baik? Energi baik itu datang dari orang yang akan mengunjungi rumah tersebut. Dia memang sebagai tamu ya, tapi begitu rumah tersebut menerima tamu tersebut dengan baik, dengan melewati pintu rumahnya yang benar-benar pintu rumah tersebut, apa yang terjadi? Nah, itulah energinya. Energinya akan keluar. Orang tersebut bisa membawa sesuatu, bisnis atau apapun, kabar baik dan lain-lain. Ini yang mungkin kita harus mengerti. Secara logika, bagaimana sih kalau kita menutup pintu untuk orang lain? Berarti kita menolak orang lain. Feng Shui ini juga kalau kita bicara topografi ya, topografi itu seperti apa ya? Bagaimana kita melihat kondisi kita punya level tanah dan lain-lain. Misalnya kita punya rumah atau kita punya bangunan itu ada di bawah daripada jalan di depan kita, itu juga tidak baik untuk rumah kita tersebut. Oke, memang ada sih beberapa rumah yang di bawah dia bilang, oh saya masih oke. Baik, nggak masalah. Tapi kembali lagi, apakah kehidupan di dalam rumah tersebut akan selaras, akan harmoni, akan mempunyai kedamaian terhadap anggota keluarga tersebut? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena itu ada di dalam mereka sendiri misalnya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara ilmu bumi, karena Feng Shui ini juga menyangkut tentang ilmu bumi. Kita bicara misalnya ilmu bumi itu memiliki yang namanya ilmu gravitasi. Jadi benda kalau kita jatuhkan dari atas pasti turun ke bawah. Apakah ilmu tersebut sudah terbukti? Ada beberapa hal yang mengatakan belum. Tapi kan kenyataan, kita lihat kenyataan. Kita nggak usah lihat teori-teori dan lain-lain. Kenyataan adalah benda akan jatuh pada saat kita lepas dari atas. Nah, inilah Feng Shui. Feng Shui selalu memiliki kaidah-kaidah terhadap alam semesta. Mungkin kalian bertanya-tanya, terus gimana dong saya harus mengatur rumah saya secara Feng Shui? Nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Bagaimana kalian harus mengatur rumah kalian supaya menjadi lebih balance, lebih harmoni dengan alam sekitar. Terus kita bicara mengenai astrologi. Feng Shui juga memiliki pengetahuan mengenai astrologi. Jadi contoh misalnya, kita pernah dengar kan soal, oh kamu sio apa nih, kamu sio apa, kira-kira seperti itu. Nah sio itu biasanya dihubungkan dengan tahun kelahiran ya. Padahal ya sebetulnya manusia nggak seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di video saya di ilmu Pace ya, mengenai 8 karakter manusia. Nah, jadi astrologi di sini saya hanya cuma bisa bicara mengenai tahun lahirnya misalnya. Nah, sedangkan sebetulnya lebih dalam lagi Feng Shui itu akan menjelaskan bagaimana sih kalian secara astrologi. Sama seperti astrologi barat yang kita bicara mengenai bintang-bintang, ras bintang kayak Virgo,
apa tuh, Virgo, Pisces dan lain-lain. Pisces, Sagittarius, dan dia punya sifat-sifat karena mereka mempunyai ras bintang tersebut. Nah, di Feng Shui tidak ada itu. Karena beda, sangat beda. Karena Feng Shui itu dari Tiongkok kuno atau Cina kuno. Nah, kalau ras bintang ini dari barat. Jadi tidak klop lah kira-kira. Begitulah. Jadi seperti itulah Feng Shui. Dan Feng Shui itu memang melihat. Feng Shui itu mempelajari bagaimana energi dari luar, energi yang disebut dengan Qi. Qi itu kalau di dalam Feng Shui disebut adalah nafas naga ya, yang membawakan pengaruh positif terhadap diri kita. Itu masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam kantor kita, masuk ke dalam, ya kalau kita di apartemen, masuk ke dalam apartemen kita, dan masuk di dalam kebun kita. Oke, untuk satu hal ya, kalau kita bicara apartemen, jika mau melihat seperti apa sih kondisi apartemen kita, kita tidak bisa langsung melihat juga dari sisi si apartemen tersebut. Tetapi kita mesti turun ke bawah, kita mesti ke lobinya, kita lihat lobinya seperti apa. Kenapa? Karena memang kalau apartemen itu orang masuk dari lobi, bukan masuk langsung dari ke tempat kita. Nah, itulah intinya adalah orang masuk atau energi positif masuk ke dalam kita melewati pintu lobi. Atau misalnya kita tinggal di hotel terus menerus, mungkin aja. Nah, itu juga kita lihatnya dari lobi. Nah, kalau rumah tidak, rumah kita lihat sektornya, kita lihat environmentnya seperti apa ya kira-kira. Oh, ada yang menusuk dari depan dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebutlah yang dipelajari oleh pengetahuan Feng Shui ini. Intinya cuma satu, Feng Shui itu hanya akan membantu kita untuk kita hidup selaras dan harmoni dengan alam. Kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi keluarga yang bahagia. Susah, senang, tetap bahagia. Itulah Feng Shui. Dan ada satu lagi sih sebetulnya di dalam Feng Shui itu yang sangat menarik apa? Thoughts. Jadi sesuatu thoughts. Jadi kalau kita bicara begitu, kita bicara Feng Shui ini, kita melakukan kombinasi, bukan kombinasi, tapi melakukan pengaturan yang sesuai, dan pada suatu saat kita berada di satu sektor di mana pada saat itu thoughts itu akan datang kepada kita, itu akan sangat-sangat berguna untuk kalian dan kalian tidak boleh tunda. Contohnya begini, misalnya seperti ini. Saya lagi mandi nih, ya mandi, tahu-tahu saya kepikiran, oh saya mesti telepon si A atau si B. Jangan ditunda, begitu selesai mandi, kalian langsung harus telepon si A dan si B. Kenapa? Karena itulah thoughts yang dikasih oleh alam semesta pada saat kalian ada di sektor yang sangat tepat. Maybe memang di kamar mandi, atau misalnya kalian di tempat tidur, di kamar tidur kalian, dapat thoughts sama seperti itu. Atau di living room, kamar tamu dan lain-lain. Atau bahkan di garasi misalnya, kita nggak tahu di mana sektor kalian yang oke untuk mendapatkan energi tersebut. Nah, Feng Shui itu mempelajari itu semua sehingga kita tahu di mana kita mesti berdiri, di mana kita mesti ada supaya thoughts itu masuk ke dalam diri kita. Kalian mengerti mengenai thoughts. Thoughts itu tidak bisa dipelajari. Thoughts itu tidak ada di sekolah manapun. Thoughts itu seperti mendadak kita mendapatkan satu feeling, satu clue, satu firasat dari alam semesta untuk kalian lakukan ini. Dan saya rasa kalian akan pernah lah, bukannya saya rasa, tapi pernah
mendapatkan kondisi seperti itu. Nah, kondisi ini tidak boleh ditunda-tunda. Nah, orang ada ini menunda-nunda, ya udah ntar aja deh, gua hubungin tuh orang, nah udah selesai, lewat. Jadi kita bicara momentum. Momentum itulah penting dan alam memberikan kalian momentum, gunakanlah sebaik-baiknya. Itulah Feng Shui. Nanti setelah di video saya yang akan datang, saya akan jelaskan bagaimana sih kalau si A, si B ini siapa, bagaimana, dan cocoknya seperti apa, Feng Shui-nya bagaimana, dan itu. Nah, kalau kita bicara mengenai, balik lagi ke Feng Shui tadi, ada misalnya suhu-suhu Feng Shui yang mengatakan bahwa benda-benda yang harus kalian taruh di sini, di situ, di mana-mana lah di sekitar sektor rumah kalian. Silakan saja kalau kalian percaya. Kalau saya tidak. Bagi saya Feng Shui itu energi. Energi itu jadinya berupa metafisik yang tidak terlihat, tetapi kita bisa rasakan. Dia tidak akan melalui benda, tidak. Dia melalui angin dan air. Balik-balik lagi, angin dan air. Jadi tidak ada energi lain yang bisa melawan itu. Misalnya ada energi dari kristal atau patung atau apapun, ya. Dalam artian Feng Shui adalah kaidah mengenai kekuatan alam semesta. Kita mungkin pernah lihat ya lukisan-lukisan zaman Cina kuno atau lukisan-lukisan antik Cina lah, Tiongkok. Dia akan selalu menggambarkan ada gunung dan ada air, sungai di bawahnya. Jadi gunung itu representasi dari angin. Maksudnya apa? Kedamaian. Kita damai, kita tenang, kita nggak gerasa gerusu. Nah, sungai, air yang mengalir secara harmoni, bukan air bah ya, bukan air yang banjir bah begitu, bukan, tetapi yang harmoni, yang tenang, mengalir dengan baik. Itu adalah mencerminkan harta kita atau kita punya kemakmuran lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya rumah di belakang kita gunung beneran nih misalnya, oke, fine, bukan gunung lah, bukit, di depan kita ternyata ada sungai yang mengelilingi, wah itu keren banget. Kalian pasti akan merasa damai dan nggak usah takut akan kekurangan. Itulah Feng Shui. Dan 80% benar. Oke? Sementara seperti itu dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi di video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, kalau kalian senang silahkan kalian subscribe, kalian like, komen, boleh, silahkan saja. Mengenai kalau mau konsultasi, kalian tinggal lihat email saya, silahkan email saya. Terima kasih, salam, semoga tetap sehat dan tetap semangat.